Dan seperti seorang ayah aku bersukacita sebab kamu bertiga adalah sahabat-sahabat Yesus. Di manakah kamu mendapati murid itu yang dulunya adalah seorang pendosa besar? Di Endor, Maria. Simon ingin mengatakan bahwa jasa dari begitu banyak hal indah itu berasal dari keinginanku untuk mengkontemplasikan lautan. Tetapi jika Yohanes tua datang kepada Yesus itu bukanlah jasa dari Yohanes muda yang bodoh ini. Itu adalah jasa dari Yudas anak Simon, kata putra Zebedes itu seraya tersenyum. Apa dia yang mempertobatkannya? Tanya Marta ragu. Bukan, tapi dia yang ingin pergi ke Endor dan, ya, untuk melihat gua penyihir. Yudas anak Simon adalah jenis orang yang sangat aneh. Orang harus menerimanya sebagaimana dia adanya. Tentu saja. Dan Yohanes dari Endor menghantarkan kami ke gua dan lalu tinggal bersama kami. Tapi, putraku terkasih, jasanya masih adalah jasamu, sebab tanpa keinginanmu pada yang tak terbatas kita tidak akan pergi melintasi jalan itu dan Yudas tidak akan punya keinginan untuk melakukan penyelidikan aneh itu. Aku ingin tahu apa yang Yesus katakan di Gunung Tabor, seperti aku ingin mengenali gunung di mana aku dulu melihatnya. Desah Maria Magdalena. Gunungnya adalah gunung di mana matahari kelihatan seolah terbit, sebab gemerlap sebuah kolam di sana, yang menampung mata air dan kawanan-kawanan ternak minum darinya. Kami jauh lebih ke atas di mana puncak kelihatan seolah dibelah, bagaikan sebuah garpu raksasa bergigi dua yang berusaha untuk menembusi awan-awan dan membawanya ke suatu tempat lain. Sehubungan dengan khotbah Yesus, aku pikir Yohanes dapat mengulanginya untukmu. Oh, Simon, mungkinkah bagi seorang bocah mengulangi perkataan Allah? Bukan, ini bukan bagi seorang bocah. Ini bagimu, cobalah, demi menyenangkan saudari-saudarimu dan aku, sebab aku mengasihimu. Yohanes sangat merah padam wajahnya ketika dia mulai mengulangi khotbah Yesus. Ia mengatakan, disinilah halaman tak terbatas di mana arus menuliskan perkataan, aku percaya. Renungkanlah kaos alam semesta, sama dengan keadaan alam semesta sebelum ada keteraturan dan sebelum bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, sebelum Sang Pencipta memutuskan untuk mengatur elemen-elemen dan menatanya menjadi suatu asosiasi yang mengagumkan. Yang telah memberikan kepada manusia bumi dan apa yang ada di dalamnya dan yang telah menghiasi cakrawala dengan bintang-bintang dan planet-planet. Tiada suatu pun yang ada, baik sebagai kaos yang tak berbentuk, maupun sebagai suatu sistem yang teratur. Allah menciptakannya. Pertama ia menciptakan elemen-elemen. Sebab elemen-elemen itu diperlukan, meski terkadang mereka itu tampaknya membahayakan. Tetapi selalu ingat ini, tidak ada barang setetes kecil embun pun, tak peduli betapa kecilnya itu, yang tidak mempunyai alasan yang baik untuk ada. Tidak ada satu serangga pun, betapa kecil dan mungkin tak berartinya, yang tidak mempunyai alasan yang baik untuk ada. Dan demikian pula tidak ada gunung mengerikan yang memuntahkan dari perutnya api dan lahar yang berpijar, yang tidak mempunyai alasan yang baik untuk ada. Dan tidak ada taufan tanpa suatu alasan. Dan beralih dari benda-benda ke manusia, tidak ada suatu peristiwa pun, tidak ada air mata, tidak ada sukacita, tidak ada kelahiran, kematian, tidak ada keibuan yang mandul dan yang subur, tidak ada hidup perkawinan yang panjang atau masa janda yang lebih awal, tidak ada kemalangan bencana dan penyakit, atau kesejahteraan kekayaan dan kesehatan, yang tidak mempunyai alasan yang baik untuk ada. Meski tampaknya tidak demikian bagi wawasan sempit dan kesombongan manusia, yang melihat dan menghakimi melalui mata yang katarak dan berkabut. Khas dari sesuatu yang tidak sempurna. Tetapi mata Allah, pikiran Allah yang tak terbatas, melihat dan mengetahui. Rahasia hidup bebas dari kebimbangan-kebimbangan yang memandulkan, yang menjengkelkan, yang meletihkan dan meracuni hari-hari di dunia, adalah percaya bahwa Allah melakukan semuanya untuk suatu alasan yang secara intelektual baik, bahwa Allah melakukan apa yang ia lakukan demi kasih, bukan demi tujuan tanpa perasaan penyiksaan demi penyiksaan. Allah telah menciptakan malaikat-malaikat, dan sebagian dari mereka, yang tidak mau percaya bahwa tingkat kemuliaan di mana mereka ditempatkan adalah baik,
memberontak dan dengan pikiran mereka kering oleh tidak adanya iman kepada Tuhan mereka, mereka berupaya untuk menyerang tahta Allah yang tak terhampiri. Mereka mempertentangkan pikiran-pikiran pesimistis mereka yang tidak adil dan tidak harmonis dengan pikiran-pikiran sehat yang harmonis dari para malaikat yang setia, dan pesimisme mereka, yang adalah tidak adanya iman, mengubah mereka dari roh terang menjadi roh kegelapan.